info session Google Developer Student Club BINUS Malang, dan juga info session untuk juara GCP. Tentunya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Arum yang akan memandu acara sampai di penghujung acara nanti. Ya, sebelumnya saya akan membacakan rundown acara mulai dari pertama opening, kedua nanti ada introduction about GDSC BINUS Malang, yang ketiga ada information about juara GCP, dan yang terakhir nanti ada sesi Q&A. Baik, kita mulai info session kali ini. Saya akan memperkenalkan speaker kita pertama yang akan menjelaskan apa sih Google Developer Student Club di BINUS Malang itu. Baik, untuk Haidar Zamzam dipersilakan. Oke, terima kasih ya Arum atas waktunya. Saya izin share screen terlebih dahulu, teman-teman. Oke. Apakah sudah terlihat share screen saya? Ya, sudah. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah hadir di sini ya. Halo semuanya. Dan selamat datang di acara pre-event kita ya, perdana ini. Oke, saya next ya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan apa sih GDSC BINUS University Malang itu. Yang pertama adalah sebelum masuk acara, saya akan menjelaskan dulu apa sih agenda yang akan saya presentasikan. Pertama yaitu ada apa dari GDSC BINUS Malang, kemudian 3 pilar dari GDSC itu, kemudian tujuan kita, dan yang terakhir adalah aktivitas apa aja yang akan kita lakukan nanti di GDSC ini. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan secara umum apa itu GDSC secara global atau di dunia ini ya. Jadi GDSC adalah suatu komunitas untuk mahasiswa, dan mahasiswa ini mahasiswa ini tidak terbatas maupun dia sarjana atau udah pasca sarjana, baik itu dari semua jurusan juga itu bebas. Dan dengan bergabung dengan GDSC ini, kita bisa berkembang bersama, belajar bersama, menambah koneksi dan lain-lain ya. Kita intinya belajar dengan cara peer to peer. Dan kita juga selain itu membangun solusi ya. Jadi nanti akan ada event membuat solusi yang nanti akan saya jelaskan. Sebelumnya itu setelah saya jelaskan tadi intronya, jadi GDSC sendiri ini awalnya dimulai ya dari Google, diinisiasi oleh Google Developers, dan dia dimulai di India pada tahun 2017, dan ternyata sukses. Setelah di 2017 itu di India sukses, selanjutnya dilanjutkan lagi oleh Google, ekspansi lagi, yaitu ke Indonesia dan Afrika Sub-Saharan. Kita bisa lihat di sini ada yang Indonesia yang sebelah kiri ya, itu yang first meet-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih GDSC BINUS Malang ini gitu, lebih spesifiknya. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai histori dari GDSC BINUS Malang ini. Sebenarnya pada tahun 2017 di awal pilotnya GDSC di Indonesia ini, tepatnya di batch 2-nya, itu BINUS Malang mempunyai lead yaitu bernama Mas Taufik. Dan namun setelah itu tidak ada yang melanjutkan untuk kepengurusannya, akhirnya vakum, dan baru ada lagi di bulan September ini launchingnya, yaitu GDSC BINUS Malang. Oke, next saya ke pilar ya. Ada pilarnya yaitu ada 3 yang utama. Yang pertama adalah connect, learn, dan grow. Connect maksudnya adalah kita bisa mengkonekkan ya, bisa berhubungan dengan teman mahasiswa kita yang nanti join di GDSC ini untuk belajar bersama. Selain connect dengan mahasiswa kita sendiri, di GDSC ini tidak terikat oleh mahasiswa dari mana saja. Contoh dari mahasiswa lain atau universitas lain yang tidak memiliki GDSC itu bisa join ke GDSC BINUS Malang ini. Kemudian yaitu ada learn. Learn-nya di sini adalah untuk belajar bersama. Dan di sini belajarnya itu bisa dari seminar, workshop, talk, study jam, kemudian baik online maupun tatap muka gitu ya. Dan yang terakhir adalah grow. Grow-nya di sini adalah kita saling berkembang untuk membangun
bisa juga karir, karena kita di sini juga ada beberapa yang sudah bekerja, jadi mungkin bisa nanti diberikan loker eksklusif dari teman-teman karena channel itu yang terpenting. Kemudian selain kita masalah karir juga tumbuh, kita juga menambah jaringan atau koneksi karena kita semakin menambah teman dan lain-lain. Dan kita juga menambah ilmu pastinya karena kita di sini belajar bersama. Dan selain menambah ilmu, kita juga bisa karena grow itu salah satunya adalah dengan cara sharing. Di GDSC ini kita bisa share juga pengalaman dan pengetahuan kita. Untuk lebih jelasnya nanti di slide selanjutnya. Oke, sebelumnya itu kita mempunyai tujuan ya dari GDSC Binus Malang ini. Yang pertama adalah kita membangun lingkungan belajar yang lebih baik. Jadi kita akan membangun gimana sih cara belajar bersama-sama yang lebih bisa bisa lebih efektif. Kemudian yang kedua adalah mengakomodasi orang-orang yang memiliki minat dalam teknologi. Jadi dari kalian pasti mempunyai basic masing-masing ya, baik itu dari background mobile, web, ataupun non-tech juga itu sama. Kita semuanya bisa belajar. Dan yang ketiga adalah membawa anggota atau member dalam perjalanan yang keren gitu. Jadi kita dari core team itu akan menyiapkan journey atau step-step gimana sih caranya belajar agar kita belajar itu menyenangkan. Kemudian yang keempat yaitu adalah menghubungkan mahasiswa Binus Malang dengan mahasiswa lain juga. Dan yang kelima yaitu adalah kita akan menjadikan tempat ini untuk belajar, berdiskusi. Dan yang terakhir adalah yang paling penting memberikan impact ya, memberikan dampak kepada siswa maupun komunitas sekitar gitu. Dan next yaitu aktivitasnya, yaitu nanti kita akan ada workshop dan seminar tentang tech maupun non-tech ya. Jadi kita tadi seperti yang sudah saya mention di awal, kita tidak terbatas mengenai jurusan. Jadi kita bisa seminarnya baik itu tech maupun non-tech, dan di GC ini malah non-tech ini yang nanti bakal view-nya lebih banyak gitu. Karena mungkin lebih relate ke semua orang. Jadi kita tetap akan memberikan seminar non-tech juga. Kemudian yang kedua adalah membangun project ya untuk Solution Challenge. Solution Challenge itu jadi nanti akan ada event dari Google untuk GDSC ya, yang diadakan langsung di tahun ini, berarti nanti ada di tahun depan di 2022 awal. Itu kan ada namanya Solution Challenge. Kita akan membuat produk yang akan nanti kita presentasikan. Dan kemarin juga untuk tahun ini itu salah satunya adalah Binus Internasional juga itu menang ya. Menang dalam artian masuk ke 10 besar itu di dunia ini, dan kemarin juga masuk ke presentasi secara umum. Dan yang ketiga adalah kita belajar tentang teknologi Google, dan yang terakhir adalah Member Awards. Member Awards sendiri adalah nanti kita akan ada awards untuk member-member yang aktif secara sharing, learning, juga aktif dalam join event dan lain-lain. Nanti akan ada formulanya sendiri oleh core team untuk memberikan award ke member ini. Nah, yang terakhir saya akan play video, mungkin di awal tadi udah ada videonya ya, akan saya share lagi. Jadi video ini adalah untuk deskripsi singkat yang mengenai apa sih Google Developer ini. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSC community on their journey to become developers. Cara membuat aplikasi untuk bekerja berpercaya. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities, and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies that they provide in our local communities.
DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Oke, jadi itu untuk video penutupnya. Sebelum saya tutup, saya akan menjelaskan untuk summary-nya. Jadi yang pertama ada GDSC ya, yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu tentang GDSC itu apa, yaitu suatu komunitas dari Google langsung yang diinisialisasi, dan untuk student atau mahasiswa-mahasiswa di seluruh dunia ini. Dan kemudian ada GDSC Binus Malang, yang yaitu GDSC yang kita berada di Binus Malang. Dan semoga di pandemi ini bisa segera berakhir agar kita juga bisa melaksanakan nanti event-event offline selain online. Kemudian sudah dijelaskan juga ada 3 pilar ya. Di situ 3 pilarnya ada tentang connect, learn, dan grow. Kemudian our goals-nya juga sudah saya jelaskan tadi di awal, yaitu ada beberapa seperti seperti tujuan kita dalam memberikan impact yang paling utama tadi. Dan ada activity, yaitu activity adalah aktivitas kita, seperti kita tadi bisa seminar, workshop, baik itu tech dan non-tech. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Jika ada pertanyaan, bisa nanti di sesi Q&A atau bisa dicek dulu di kolom komentar. Terima kasih. Saya kembali lagi ke Arum sebagai moderator. Oke, terima kasih. Sangat bermanfaat sekali ya untuk informasinya. Ya, jika ada pertanyaan, tolong untuk di-notes dulu ya teman-teman. Kami akan memberikan sesi sendiri untuk tanya jawab. Terima kasih. Selanjutnya, ada dari core team kami yang akan menjelaskan mengenai apa itu juara GCP. Baiklah, untuk Irfan Hakim dipersilakan. Oke, terima kasih Arum untuk moderatornya. Halo teman-teman, di sini saya mau menjelaskan salah satu event yang diinisiasi oleh Google ya. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah melihat postingan di Instagramnya DSC Binus Malang mengenai event ini, karena event ini sudah berlangsung mulai dari 16 September kemarin. Ya, nama eventnya adalah Juara GCP Challenge. Jadi Juara GCP Challenge ini adalah kegiatan belajar seputar teknologi Google Cloud Platform secara online. Nah, ini bisa diakses melalui Quick Labs namanya platformnya. Nah, itu bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, selain mendapatkan ilmu, nanti ketika kita sudah menyelesaikan beberapa quest sesuai dengan ketentuan dari Google, akan mendapatkan swag dari Google langsung. Ini adalah contoh list quest-nya ya, yang akan dikerjakan di season 5 ini. Jadi total ada 17 quest dan kebanyakan seputar data dan machine learning. Nah, untuk pengerjaannya sendiri, ini adalah contoh quest-nya ya. Jadi yang sebelah kiri itu judul quest-nya, contoh ini ada blockchain. Di dalam quest itu nanti dibagi lagi dalam beberapa mini quest. Dan pengerjaannya sendiri pun itu sudah ada tutorialnya, jadi nanti tinggal mengikuti dari tutorialnya tersebut, langsung bisa menyelesaikan quest-questnya. Nah, gimana sih cara mendaftarnya? Nanti bisa langsung mengunjungi link berikut, google.gle/juara-gcp, nanti mengisi form, dan jangan lupa untuk mengisi bagian 2 form ini mendapatkan informasinya dari Google Developer Student Club. Nah, lalu kita membuat akun Quick Labs. Setelah membuat akun Quick Labs, nanti bakal mendapatkan email dari Google bahwa akun Quick Labs itu bisa digunakan untuk mengerjakan juara GCP. Oke.
apa sih keuntungannya selain kita mengikuti quest-quest tadi mendapatkan ilmu, tapi juga kita bisa mendapatkan kesempatan untuk menerima swag-swag official yang ada yang disediakan oleh Google. Nah, minimal dari 6 quest nanti hadiahnya sesuai 3 ini ya. Terus 10 quest, ada juga 14 quest. Dan juga yang menyelesaikan quest nanti mendapatkan free access 1 bulan dari Quick Labs dan juga mendapat kesempatan untuk dicantumkan namanya di Instagramnya Google Developer. Oke. Nah, catatannya, acaranya ini berlangsung dari 16 sampai 26 September. Untuk yang bisa mengajukan swag adalah yang mengerjakan dalam jangka waktu itu saja. Untuk link pengajuannya ada di sini. Oke. Selanjutnya ada tips and trick ya untuk pengerjaannya. Dari Google-nya sendiri menyediakan sebuah forum melalui Telegram. Jadi teman-teman bisa tanya, bisa join diskusi di situ. Mungkin banyak teman-teman yang sudah mengerjakan sebelumnya, menemui problem yang sama, bisa membantu teman-teman dalam mengerjakan. Oke, ini untuk link-linknya yang tadi saya summary di sini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, sangat menarik ya dari Mas Irfan. Oh iya, buat teman-teman, jadi dari GDSC BINUS Malang saat ini juga sedang melakukan open recruitment untuk member dan juga core team. Mungkin sudah bisa dilihat di slide-nya ya. Nah, di sini saya menjelaskan singkat mungkin dari apa sih perbedaannya dari core team dan juga member itu. Yang pertama untuk core team, diwajibkan merupakan mahasiswa dari BINUS Malang. Jadi untuk mahasiswa di luar BINUS Malang, maaf sekali tidak diperbolehkan. Kemudian untuk core team dapat berkolaborasi dengan lokal community dan juga menyelenggarakan event. Sebagai core team nantinya juga dapat memilih divisi ya, bisa product team yang nanti berurusan dengan materi, kemudian ada relation yang akan berkolaborasi dengan lokal community atau persiapan event juga nanti yang menghubungi speaker-speaker. Kemudian ada desainer tim, tentunya tim ini nanti yang akan mendesain terkait sosial media dan lain-lain. Untuk core team nantinya juga akan mendapatkan sertifikat dan badge sebagai core team. Kemudian untuk member ini diizinkan dari luar BINUS Malang. Jadi mungkin jika di kampusnya tidak ada GDSC, bisa join ke GDSC BINUS Malang. Kemudian sebagai member ini sifatnya juga tidak ada komitmen, jadi tidak terikat. Jadi bisa datang kalau misal ketika ingin berkolaborasi atau mungkin ingin belajar, seperti itu. Kemudian untuk member juga berkesempatan untuk mendapatkan penghargaan seperti Community Award, Best Submission, dan juga Most Active Member. Nah, nantinya untuk member akan mendapatkan badge team tentunya sebagai member. Nah, dari sini gimana sih untuk join sebagai core team atau member di GDSC BINUS Malang? Nah, teman-teman bisa langsung ke link ini, kemudian mengisi formnya dan mengirim form berikut. Nah, cukup untuk info mengenai open recruitment kami. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Mungkin jika ingin bertanya bisa langsung mengaktifkan audionya dan menyebutkan nama. Halo, selamat siang, Kak. Iya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal. Saya mahasiswa Computer Science BINUS Malang, angkatan 2025. Saya ingin bertanya tentang GDSC BINUS Malang ini. Kan GDSC BINUS Malang ini baru buka kan, Kak, September ini. Nah, saya ingin tanya, nanti itu rencana dari GDSC Malang itu bagaimana, Kak, untuk kedepannya sebagai komunitas GDSC yang baru buka di BINUS Malang. Gitu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Mungkin dari Mas Haider bisa menjawabnya. Oke, terima kasih. Salam kenal, Novel. Jadi saya akan menjawab ya. Untuk kedepannya sendiri, seperti yang sudah tadi di slide ya, kita sudah ada beberapa kurikulum juga, dan ada
roadmap juga untuk member ya. Jadi member itu sudah kita sediakan roadmap-nya, step-stepnya mulai apa saja, event-event apa saja yang akan diikuti. Kemudian kita sudah menyediakan platform untuk berdiskusi juga. Dan memang benar, kita jatuhnya itu bukan melanjutkan ya, karena sudah vakum selama 2 tahun. Jadi kemarin juga sudah diurus ke SADC-nya. Alhamdulillah sudah di-ACC juga oleh pihak SADC. Namun kita belum bisa menjadi UKM, karena kita juga masih baru jatuhnya. Dan kalau mengenai poin-poin tadi yang dipertanyakan, yaitu adalah aktivitasnya nanti akan kita share untuk lebih detailnya ya, untuk roadmap-nya ketika nanti sudah menjadi member. Karena yang tadi untuk info umumnya sudah saya taruh di slide. Mungkin Arum bisa stop share, saya akan share sebentar aktivitasnya ya. Mungkin saya share ulang ya untuk aktivitasnya secara umum seperti ini ya untuk Naufal. Ya, ada workshop dan seminar yang pastinya, dan itu tag maupun non-tag. Kemudian ada membuat project untuk solution challenge. Ada solution challenge nanti akan ada dari Google. Untuk juknisnya atau lengkapnya nanti akan kita infokan lagi. Kemudian kita juga nanti belajar mengenai Google teknologi bersama mentor-mentor, dan kita akan menggunakan mentor-mentor maupun itu dari core team juga, atau dari member juga bisa sharing ya di sini. Kita tidak membatasi itu. Dan yang terakhir adalah ada member awards, yaitu untuk mengecek ya, atau memberikan penghargaan untuk member yang aktif, kemudian sharing-sharing maupun discuss juga, itu akan kita akan kita pertimbangkan lagi untuk mendapatkan member awards itu. Mungkin itu, Naufal. Mungkin saya mau menambahkan dikit ya. Kebetulan saya juga dari core team product, jadi kedepannya mungkin event yang terdekat itu adalah study jam ya. Mungkin kalau saya bisa bocorkan, study jam-nya nanti bakal seputar GCP, lalu ada Firebase class, ada Flutter class, dan Kotlin class. Itu sih. Gitu. Oke, baik Naufal. Saya kembalikan lagi ke moderator. Mungkin membantu jawabannya dari Mas Irfan dan Mas Haidar. Ya, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Bayu Ferdiman. Untuk batas pendaftaran sampai tanggal berapa ya Kak untuk pendaftaran itu ya, mungkin ya member sama core team ya. Dari Mas Haidar mungkin bisa menjawab. Oke, Bayu Ferdiman, untuk member sendiri kita tidak ada batas ya. Selama periode kita sebagai core team, yaitu sebagai lead, itu memang Google tidak membatasi untuk batas pendaftaran untuk member ya. Namun untuk core team sendiri kita memiliki batas ketika nanti posisi tersebut atau ada product relation dan desainer itu sudah terisi, maka otomatis akan close gitu untuk yang core team. Namun tiap member kita tetap open terus gitu. Dari Bayu Ferdinand mungkin sudah menjawab. Oh oke. Mungkin itu ya Bayu Ferdinand. Saya kembalikan lagi ke Arum. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, ini terima kasih katanya dari Bayu. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Fahri Zalma Maulana. Kak, untuk kelas yang tadi Kak Irfan sebutkan, apa ada biaya untuk mengikuti kelasnya? Oke, untuk kelas-kelas yang saya sebutkan tadi tidak ada pungutan biaya. Jadi semua bisa join as member, bisa ikutin kelasnya nanti. Gitu. Oke, jadi free ya buat Mas Fahri Zalma Maulana ini untuk kelas-kelasnya tadi. Lumayan banget dan banyak. Biasanya kan gitu tuh bayar ya kalau kurs-kurs Udemy gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain. Atau sepertinya cukup ya. Oh, ini ya, ada lagi satu nih. Oke, akan saya jawab ini ya untuk Mas Jonathan Darwin. Selamat datang Mas Jo. Untuk kemarin ya, saya terakhir meeting dengan SADC sekaligus dengan Info juga, Info Malang. Dan untuk event-eventnya itu karena kita belum jadi UKM, jadi kita belum bisa mendapatkan poin SAT. Namun kemarin sempat dimention juga oleh
pahamin ya, mungkin yang di Malang itu sebagai SOA ya. Dan di situ dia bilang kalau semua memiliki sertifikat-sertifikat yang dari Google itu akan bisa diproses untuk menjadikan poin SAT. Jadi nanti akan dipertimbangkan lagi mengenai poin-poin SAT tersebut. Seperti itu Mas Jo. Oke, sampai oke. Ini dari yang lain nih, kalau ada yang mumpung masih ada nih. Saya kira tidak ada ya untuk pertanyaan lagi. Sebelum kita akhiri, mungkin bisa kita sesi foto bersama ya. Mungkin bisa diaktifkan kameranya buat teman-teman. Kita sesi foto bersama. Ya, ini mulai pada nyala nih kameranya. Oke, masih ditunggu ya ini. Masih belum ada separuh nih. Ya, teman-teman yang masih belum dinyalain kameranya. Ini yang lain masih pada malu-malu apa gimana nih? Nggak nyala-nyala nih. Oke, ini mungkin kita mulai aja ya fotonya. Ini yang lain mungkin yang masih mau lagi nih buat ini nanti fotonya itu loh buat dokumentasi Google nanti katanya ini. Ini nanti bilang CGDSC gitu ya, biar kelihatan giginya itu kelihatan ketawa gitu. Oke, 1, 2, 3. CGDSC. Ya, ini udah di capture ya. Nah, lagi-lagi. Nanti ulangi lagi ya, share screen-nya saya matiin dulu, nanti bilang CGDSC gitu. Tangannya boleh kalau mau gaya-gaya. Oke, 1, 2, 3, CGDSC. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih yang sudah join. Kita udah ada rangkaian info session pada hari ini udah dilakukan dengan baik, sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada speaker kita, Haidar Zamzam dan juga Irfan Hakim. Dan teman-teman, kami juga ucapkan terima kasih karena sudah menyimak dengan antusias info session kita hari ini. Sebelum kita akhiri, saya ucapkan terima kasih juga udah join, dan di chat ini ada dibagikan ya untuk link Discord-nya untuk join GDSC. Mungkin bisa disimpan dahulu linknya sebelum nanti kita sudahi sesi meet kali ini. Baik, sukses ke depannya teman-teman. Selamat siang dan terima kasih. Boleh live teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Jo. Ya, thank you Kak Kenisha.